Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asepedia. Hari ini kita akan membahas mengenai medan listrik untuk muatan kontinu. Ya, seperti apa sih muatan kontinu itu gitu ya. Misalkan yang pertama untuk muatan garis. Jadi ini sebentar. Oke, ini ada garis gitu ya yang terdiri dari banyak muatan. Nah, makanya ini dinamakan muatan kontinu. Jumlah muatannya kita tidak diketahui ya, maka kita perkenalkan istilah baru gitu ya yang disebut dengan rapat muatan panjang atau linear. Simbolnya lambda. Lambda itu merupakan banyaknya muatan per satuan panjang. Jadi banyaknya muatan nih per satuan panjang itu namakan rapat muatan panjang atau lambda. Ini kita simbolkan panjang muatannya atau panjang batangnya itu kita simbolkan dengan L ya, panjangnya L gitu ya. Kemudian kita ingin menghitung medan listrik di titik P. Di mana di sini ya titik P itu ya. Titik P di sini yang berjarak x0, x0 dari titik acuan yang ini ya. Kemudian kita ambil satu cuplik saja. Misalkan di sini nih satu bagian saja, ya. Kalau seluruh batangnya itu muatannya Q, kalau kita ambil sebagian saja, itu kita simbolkan dengan dq, ya. Oke, kalau ke sini itu panjangnya x ya. Kalau sebagian aja kita simbolkan dengan dx, gitu ya. Sehingga dq itu sama dengan lambda kali dx. Kan kalau di sini q sama dengan lambda kali l gitu ya. Maka di sini dq sama dengan lambda kali dx karena kita ambil sebagian aja nih segini, yaitu panjangnya kita dx misalkan. Maka medan listrik di titik P itu sama dengan dE pada sumbu x. dx sama dengan k per x0 dikurangi x kuadrat dikali dx gitu ya, sebersih k q per r kuadrat ya. Q nya kita ubah menjadi dx, kemudian ini jaraknya ya, jaraknya tuh kan titik P terhadap titik yang ditinjau ya. Jadi ini x0 kita misalkan dari sini ke sini itu, sehingga x0 dikurangi x dikuadratkan ya. Kita substitusi itu dx nya kita ganti, dq nya kita ganti, dq itu sama dengan lambda dikali dx, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, dx sama dengan k per x0 min x dikuadratkan dikali lambda dx gitu ya. Nah, karena variabel lambda itu sebuah konstanta gitu ya, kita bisa keluarkan k dan lambdanya gitu ya, sehingga batas integralnya 0 sampai panjang batangnya yaitu L gitu ya. Jadi nilai x nya itu 0 sampai panjang batangnya itu L, 1 per x0 min x kuadrat dx gitu ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan integral ini? Kita membuat pemisalan ya. U yang ini, yang di dalam kurung ini kita misalkan U itu sama dengan x0 min x gitu ya. Kalau ini kita turunkan, U-nya jadi DU. Kalau x0 min x diturunkan terhadap dx, ini jadi 0, min x jadi min dx gitu ya. Nah, kita substitusi ya, yang ininya jadi U gitu ya, 1 per U kuadrat. Sebentar. Ini 1 per U kuadrat, dx-nya menjadi dx-nya menjadi min du gitu ya. Maka kita akan peroleh seperti ini. Silakan dicoba ya. Jadi hasilnya ini negatif ke depanin 1 per U kuadrat du, 1 per U kuadrat du, nanti dapatnya seperti ini ya. Silakan dibuktikan. Nah, ini persamaan medan listrik di titik P untuk muatan garis kontinu ya, muatan garis kontinu. Persamaannya K dikali Q per x0 dikali dalam kurung x0 min L ya. Ini persamaannya. Nah, kemudian kalau
L-nya jauh lebih kecil dibandingkan XO ya. Jadi kalau misalkan jarak titik P-nya sangat jauh atau L-nya sangat besar, X0-nya sangat besar, kemudian yang ininya sangat pendek, L-nya kecil gitu ya. Maka variabel L ini karena dia kalah dibandingkan X0, maka ini bisa diabaikan, bisa dianggap 0 gitu ya. Jadi nanti X0 dikali X0 hasilnya X0 kuadrat. Nah, persamaan ini gitu ya, ini hampir sama dengan persamaan medan listrik untuk muatan titik yang kita pelajari sebelumnya, yaitu K/Q per X0 kuadrat. Kalau sebelumnya K/Q per R kuadrat. R itu kan jarak titik terhadap titik P ya. Kalau di sini jaraknya adalah X0. Jadi hasilnya sama. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini pembuktian saja ya. Nah, tapi kalau misalkan titik P-nya tidak terlalu jauh ya persamaannya seperti ini. Ya, kalau sangat jauh maka si muatan garis ini dianggap sebagai muatan titik. Hasilnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, masih tentang muatan garis tapi kita bisektornya. Kalau tadi kan sisinya ya, di sebelah sisinya ya pada sumbu X. Kita sekarang lihat pada sumbu Y-nya nih. Ya. Sama seperti tadi gitu ya, kita perkenalkan rapat muatan gitu ya. Sehingga cuplikan muatan di sini kita simbolkan dengan dq itu sama dengan lambda dikali dx gitu ya. Nah, ini karena positif medannya menjauhi gitu ya ke sana gitu ya. Nah, medan ini kita proyeksikan ada ke sumbu X, ada juga ke sumbu Y ya. Kemudian ini kita simbolkan theta, maka yang ini juga theta ya, karena apa? Berseberangan. Ya, maka medan listrik di titik P di sini itu sama dengan K dibagi R kuadrat dikali dq. R-nya apa? Ini nih, jarak titik P terhadap muatan cuplik yang kita ambil. Ini muatan cupliknya, ya, satu cuplik. Kan kalau seluruhnya itu Q gitu ya, tapi kita ambil sebagian aja di sini. Kita sebut dengan dq, ya, jaraknya dx. Nah, kita ganti dengan dq-nya, dq itu lambda kali dx gitu ya. Nah, kemudian kita fokusnya ke arah sumbu Y aja, ya, yaitu DEY. Kenapa DEY? Karena sebenarnya pada DEX itu saling menghilangkan, ya. Kalau di sini ada ke sini, nanti kan dari sini muatan positifnya, medannya ke sana nih. Kita proyeksikan ada yang ke sana, ada yang ke atas. Berarti yang ke kanan itu juga ada yang ke kiri, jadi saling menghilangkan. Maka variabel X sebenarnya bisa diabaikan, ya. Kita fokus ke variabel Y. Maka DEY gitu ya, ini kan DEY itu samping sudutnya DE gitu ya, sehingga dikoskan. Jadi DEY sama dengan K dikali lambda dibagi R kuadrat DX cos theta gitu ya, dikalikan dengan cos. Kita lanjutkan, gambarnya sama ya. Nah, muatan total pada batang gitu ya, itu bisa dihitung integral dari X min setengah L di sini nih sampai X sama dengan L per 2. Ini min setengah L sampai setengah L gitu ya. Kemudian karena distribusi muatannya merata gitu ya, merata nih sama gitu ya, nggak ada yang di sini penuh, di sini nggak, ini merata gitu ya, uniform. Maka kontribusi dari masing-masing paruh muatan garisnya menjadi sama, sehingga kita dapat memperoleh hasil yang sama dengan mengintegralkan 0 sampai L per 2 aja. Jadi dari sini ke sini sama dengan 2 kali lipatnya dari sini, dari 0 sampai L, atau 2 kali lipatnya dari min setengah sampai 0, sama aja ya. Nah, maka dari min setengah sampai L dari sini ke sini itu sama dengan 2 kalinya dari 0 sampai setengah L gitu ya. Seperti ini ya. DEY-nya kita substitusi, tadi kita udah dapat persamaannya, berarti K lambda dibagi R kuadrat DX cos theta. Nah, kita perhatikan nih gambarnya gitu ya. Lihat gambarnya, segitiga yang ini ya. Ini theta, ini itu X, yang ini itu Y, yang miringnya itu R gitu ya. Maka tangan itu kan depan per samping ya, tan desa. Tan itu desa, depannya X, sampingnya Y, berarti tan itu X per Y.
sehingga X sama dengan Y dikali tan theta. Nah, kita turunkan, X diturunkan jadi dx, tangen theta diturunkan jadi d theta per cos kuadrat theta. Ya, maka persamaan dx nya kita bisa ubah gitu ya. Yang ini dx nya kita bisa ubah menjadi y d theta cos kuadrat theta, sehingga persamaannya menjadi ini ya. Silakan dibuktikan ya. Jadi ini d theta per cos kuadrat theta, cos ini hilang satu nih, sisa yang di bawah seperti ini. Ya, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Nah, kita tadi udah dapat persamaannya seperti ini. Kemudian kita lihat segitiga lagi yang ini, gitu ya. Dari gambar juga kita peroleh cos theta. Cos itu samping per miring ya. Sampingnya itu ini, miringnya itu R. Berarti cos theta itu sama dengan Y dibagi dengan R, gitu ya. Maka R itu sama dengan Y dibagi cos theta. Nah, persamaan R-nya kita ganti nih dengan Y per cos theta. Karena ini dikuadratkan, maka persamaannya seperti ini ya. Oke. Jadi EY sama dengan 2 integral dari 0 sampai setengah L K dikali lambda dibagi Y cos theta d theta, gitu ya. Nah, nilai sudutnya ketika nilai tetanya ketika 0 itu ketika X nya sama dengan 0. Ini sumbu koordinatnya ya, pusat koordinatnya ya 0 ya. Ini ketika tetanya 0 di sini nih. Tapi ketika tetanya maksimum yaitu theta 0 gitu ya, maka X nya itu di sini L per 2. Jadi segini tuh min L, kalau segini juga L gitu ya. Nah, itu. Kemudian gitu ya, kita ganti syarat batasnya gitu ya. Tadinya 0 sampai setengah L menjadi 0 sampai theta 0 gitu ya. Cos theta d theta. Ya, tinggal diintegralkan aja. Integral dari cos itu sin gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi, lihat segitiganya. Sin itu demi depan per miring, depannya itu X gitu ya. Miringnya itu R gitu ya. Nah, kalau theta 0 berarti X nya itu ya sampai setengah L gitu ya. Kemudian miringnya R nya itu berarti pakai Pitagoras gitu ya, berarti setengah L kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya, diakarin. Nah, maka persamaan medan listrik untuk bisektor pada arah sumbu Y itu sama dengan K dikali lambda dibagi Y dikali L per akar setengah L kuadrat ditambah setengah Y kuadrat. Nah, bagaimana kalau Y-nya jauh lebih besar dibandingkan L? Maksudnya titik P-nya jauh nih, sangat jauh dibandingkan panjang si batangnya gitu ya, sangat jauh. Kalau titik P-nya sangat jauh, maka si batang ini dianggap muatan titik ya. Jadi kayak kamu lihat bintang gitu ya. Matahari kan bintang itu matahari kelihatan besar tuh karena jaraknya dekat. Bintang yang lain ukurannya sama, lebih besar, tapi karena jaraknya sangat jauh itu kayak titik gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi dianggapnya sebagai titik gitu ya. Jadi kalau Y-nya jauh lebih besar dibandingkan L, maka si muatan garisnya itu dianggap sebagai muatan titik. Nah, kalau Y-nya lebih besar, maka variabel L ini kalah nih dibandingkan Y ya. Kalah. Kalau kalah berarti yang ini diabaikan, sisanya Y kuadrat saja. Y kuadrat diakarin itu Y. Y dikali Y kuadrat, sehingga persamaannya EY sama dengan K dikali Q, lambda kali L kan Q besar ya, dibagi Y kuadrat. Ini sama ya, seperti muatan titik K Q per R kuadrat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa betul persamaan ini tuh betul gitu ya. Karena kalau Y-nya sangat besar dianggapnya muatan titik, yaitu K Q per Y kuadrat ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, sebaliknya kalau L-nya sangat panjang gitu ya. Kalau L-nya sangat panjang, maka seolah-olah titik P itu dekat banget gitu ya dengan muatan garisnya. Kalau L-nya sangat panjang, maka variabel yang Y ini kalah. Ya. Karena kalah, ini setengah L dikuadratkan diakarin, berarti setengah L gitu ya. L dengan L-nya dicoret,
setengahnya dibalik jadi 2, berarti 2K kali lambda dibagi dengan Y. Ini persamaannya ya. Nanti persamaan ini kita akan dibuktikan dengan hukum Gauss ya. Mungkin cukup sampai sini videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Pembuktian yang tadi, yang pertama ini, yang ini, nah ini silahkan dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.